Buat apa kita ngeyel kita yang wujud? Buat apa kita ngeyel kita yang ada? Toh endingnya sebentar lagi kita tidak ada jiwa, ya kan? Iya. Sebelum kita tidak ada, ya kita akuilah bahwa diri kita memang tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi jangan salah paham bahwa aku iki Allah lo ya. Jangan salah paham. Maknanya kalau Anda sudah tahu itu, simpan di berangkas hatimu. Jangan kau keluarkan lagi. Bahaya, ya kan? Bukan bahaya untuk orang lain saja, yang terlebih bahaya ya pada diri kita. Kalau ini kita keluarkan, permata kok dikeluarkan, ya diambil orang, ya kan? Jadi permata ini simpanlah di berangkas hatimu. Biar meskipun orang menganggapmu bodoh, menganggapmu tidak kenal Allah, biarlah. Yang penting sudah tahu rahasianya semua ini, ya kan? Ini juga karena sudah rasa-rasa seperti ini, Bah, ya, yang bisa menghalangi siapa? kita. Kang Muhammad ini. Kang Bukan Muhammad saya, Bah. Oh ya, di tengah, yang di tengah. Ya, silakan. Ya, rasa-rasa seperti ini masih pamrih dengan sebuah pengakuan, masih butuh pengakuan. Ini nih yang menjadi halangan nanti. Yang menjadi halangan, lepaskan. Betul, Abah bilang betul. Lepaskan. Tapi begini benar nggak? Kalau ya apa namanya, kita sebagai orang santri itu tetap kan tidak boleh melupakan. Ya, kurang dekat suaranya, Kang Mas. Kurang dekat. Kurang keras. Misalnya kita sebagai santri ini benar nggak, Pak? Pokoknya pemikirannya ketika kita sudah kenal atau kita lebih mengerti, kan akhlaknya itu tidak boleh melupakan jasa-jasa ya guru kayak gitu. Akhlak sebagai santri kan harus seperti itu. Tapi memang sebagai guru itu jarang-jarang yang seperti Abah kayak gitu. Maknanya secara syariatnya ya demikian, tidak ada yang salah, Kang Mas, ya kan? Syariatnya demikian. Kenapa? Karena syariat toriko hakikat makrifat ya punyanya siapa? Apa punyanya makhluk? Ya enggak? Tidak ada yang salah. Jadi ikuti saja apa yang diperankan Allah, ya kan? Jadi kalau sudah mengenal Allah, ya meskipun Kang menghormati kiainya, gurunya, ya semuanya kan ya diutus oleh Allah untuk berlaku itu semua, ya enggak? Apa yang salah? Ya kan? Malah kadang ada sahabat yang begini, sudah diajarkan begini, ini kan makom makhluk katanya begitu. Pak Yai ini kan makomnya makhluk. Masa jadi makhluk? Aku ingin naik jadi kholik, ya tambah panas, ya kan? Enak-enak jadi makhluk kok pengen jadi kholik, ya enggak? Akhirnya ngaku anak al-haq, akulah penguasa. Akhirnya ya tambah panas. Apa panasnya? Pasti di dalam hatinya suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ini makhluk tidak benar ya kan? Tambah panas, ya kan? Coba kita jadi makhluk, maka melihat makhluk yang lain ya sama dengan kita. Kenapa? Tanpa Allah ya tidak ada pergerakan. Jadi kita tidak bisa menyalah-nyalahkan makhluk. Kenapa? Karena kita pun juga tak punya daya upaya apa-apa, ya enggak? Itulah keindahannya Allah. Disuruh jadi makhluk yang enak, yang enjoy nonton Allah, kok jadi artis ya panas. Hanya Allah yang maha artis, ya kan?
Allah mengartisi Kang Muhammad, Allah mengartisi Bunda Siti, Allah mengartisi Anda semuanya, ya kan? Allah maha artis. Tapi kalau kita sudah mengenal sutradaranya, apa ada yang salah keartisan ini? Oh, sutradaranya yang menata semua, ya kan? Itulah bebasnya manusia dari segala dosa-dosanya. Kenapa? Karena dosanya sudah dilepas. Apa sih dosa itu? Ya manusianya itu loh dosa. Kalau Anda belum tahu dosa selama ini, ya diri Anda manusia yang ketika selama ini merasa wujud dan merasa hidup, ya itulah dosa itu. Bukan dosa yang angen-angen, yang halusinasi. Jangan begitu nanti dosa, jangan begini nanti dosa. Padahal kepada dosa sendiri tidak tahu. Sekarang Anda baru tahu ketika wujud manusiamu di hatimu, ya itulah besar-besarnya dosa, ya kan? Sekarang Anda sudah tahu dosa. Terus pahala itu apa? Kebanyakan orang lakukan ini nanti dapat pahala. Pahalanya kan semua halusinasi saja. Tidak ada barangnya. Cuma yakin, percaya yang halu. Tidak pernah ketemu Tuhannya kok mengatakan iman, percaya, ya kan? Karena belum ketemu yang punya pahala, ya kan? Pahala itu kalau di apa ya, disamaartikan dengan ridho Allah itu gimana, Pak? Nah, bagaimana mungkin Allah ridho sementara kita tidak ridho bila kita tidak ada, yang ada hanya Allah? Ayo. Ya, maksudnya ketika ini pahalanya misalnya ada 27 derajat lah, apa itu apa ya, disadarkan dengan ridho Allah itu bagaimana, Pak? Iya, kalau yang ada hanya Allah, pasti Allah ridho. Tapi kalau yang ada hanya manusianya, bagaimana mungkin Allah ridho kepada manusia bila manusianya memusuhi atau mensekutukannya? Ya enggak? Ya kan, Kang Mas? Bisa dipahami? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih caranya agar jiwa kita tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, rojiunkanlah apa yang bukan milikmu, hidupmu, badanmu, amalmu, ilmumu, kekayaanmu, pangkatmu, semua yang bukan milikmu, pasrahkan, relakan, kembalikan kepada Allah dengan ridho. Nah, kalau itu sudah ridho, kita mengembalikan hidup dan badan, bahkan semua yang kita miliki kepada Allah, maka Allah ya ridho. Sedangkan kita kepada diri kita saja tidak ridho, bagaimana mungkin Allah ridho, ya kan? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Kang Mas? Ya, keridhaan Allah itu bisa diraih kalau kita memang benar-benar rela ridho yang ada hanya Allah, sedangkan aku hanyalah makhluk yang dikuasai Allah. Yaitulah diraih ridhonya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berkuasa atas makhluknya. Kalau makhluknya masih merasa berkuasa, ya otomatis dia tidak ridho kepada Allah, ya kan? Selama ini kan kita memahami ridho kan ridho halusinasi manusianya, kepahaman manusianya. Aku melakukan kebaikan pasti Allah ridho. Aku melakukan keburukan pasti Allah tidak ridho. Itu kan kepahaman manusia. Dikira kebaikan dan keburukan apa yang dilakukan oleh manusia itu bukan perbuatan hidup. Bila manusianya tidak hidup, apa bisa laku taat dan maksiat?
Tapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka dijaga dari kemaksiatan, dijaga dari fahsya wal mungkar. Tidak akan berdosa lagi manusia bila sudah kembali kepada Allah, alias maksum. Seperti para nabi dan para rasul maksum, dijaga Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Ya kan? Terus untuk memahami ini gimana, Pak? Bener. Hasanatin faminallah. Ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Perbuatan baik itu dari Allah, sedangkan perbuatan buruk dari manusianya, ya kan? Ya, Pak. Berarti di dunia ini ada dua Tuhan. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Yang lebih menang Tuhan keburukan, yakni manusianya sendiri, ya kan? Karena Tuhannya goib, ya enggak? Berarti manusianya kalah, Allahnya kalah dengan kita selama ini, ya kan? Ya. Nah, seolah-olah kita memang jadi Tuhan selama ini, tapi tidak terasa. Jadi kebaikan dan keburukan versinya Tuhan, kebaikan dan keburukan versinya manusia beda, Kang Mas. Kebaikan dan keburukan versi manusia, versi hawa nafsu beda. Manusia hanya memandang gerak-gerik raganya saja tanpa melihat hatinya. Anak wong sholat, ahli sholat disangka orang baik. Orang rajin ngaji disangka orang baik. Orang minum-minuman judi dianggap orang buruk. Karena tidak mampu menerobos siapa yang melakukan itu semua. Tanpa uripi Allah, apakah Anda bisa menyaksikan pemandangan keduanya itu? Ya ada. Bisa dipahami. Itulah kebaikan atau keburukan versi manusia yang hanya melihat wujud jasad manusia saja. Akan tapi kebaikan dan keburukan di sisi Allah, bila di dalam hatimu yang berkuasa jadi Tuhan, diri manusiamu yang merasa wujud, ya itulah keburukan. Apapun yang kau lakukan ya serba buruk. Allah hanya melihat hatinya, bukan melihat bentuk raganya, ya kan? Allah hanya melihat powernya, siapa yang mempoweri, manusianya kah atau aku, ya kan? Keburukan di sisi Allah, yakni orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, maknanya sudah dikuasai Allah, maka otomatis apapun yang digerakkannya menjadi lillah. Kenapa? Karena miliknya Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, af'alnya Allah, semua yang berlaku atas manusianya ketika manusianya kembali ke asal mulanya, goib. Ya enggak? Jadi Allah tidak memandang wujud-wujud lagi. Jadi manusia yang sudah awaludin ma'rifatullah sudah tak memandang, tak menilai wujud-wujud manusia lagi. Apapun yang dikerjakan oleh manusia, ya kan? Ya. Sehingga ia hanya ketemu Allah saja yang berkuasa atas manusia. Mana mungkin orang itu bisa mabuk-mabukan dalam, ya Kang Mas? Bisa dilanjut? Lanjut. Apa suara? Ya. Lanjut. Apakah bisa manusia itu berbuat atau kemungkaran, berbuat ketaatan bila tidak hidup, ya kan? Nah, kalau manusianya sudah mengenal uripe Allah, mengenal Tuhannya, maka tak gampang manusia menilai orang lain. Jadi manusia ketimbang menilai orang lain, dirinya sendiri dulu yang dinilai. Benar enggak dirinya ini kok menilai orang lain? Berarti kalau kita masih menilai yang luar, berarti diri kita ada di luar. Ya enggak? Di luar area ketuhanan.
Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan, yang merasa bisa menilai-nilai orang lain, ya kan? Benar. Tapi bila manusianya selalu sujud di dalam kolbun mukminin baitullah, maka melihat seluruh manusia semuanya sujud. Ya kan? Sebenarnya seluruh manusia itu sujud kepada Tuhannya. Apa maknanya? Kalau tidak dihidupkan oleh Allah, ya maka tak akan bisa berapa-apa dan bersiapa-siapa manusia itu, ya kan? Itu yang dimaksud sujud itu. Kita memandang Tuhannya, bukan memandang ciptaannya. Kalau disyariatkan beda. Kita pandang ciptaannya, jangan memandang yang menciptakan. Nanti gila, ya kan? Tapi di sini yang dipandang yang menciptakan, jangan memandang yang diciptakan, pandanglah yang menciptakan, agar kita tidak tersesat pandangan ini. Ya enggak, Kang Mas? Kalau saya sendiri yang Bisa dipahami kan? Ya. Ini yang terputus suara saya apa Kang Mas Muhammad ini kira-kira? Oh ya. Halo? Iya, Pak. Kalau Suara saya masih bisa dimonitor kan? Bisa, Pak. Sering Moga-moga ini, dilanjut. Alhamdulillah sering kebagian terkadang ya ngisi-ngisi kultum atau bagaimana, tapi kan susahnya ketika menyampaikan hal yang cara apa menyampaikan mungkin dari atas itu harus benar-benar memilah, Pak. Hati-hati, pelan-pelan, nggak bisa langsung, ya itu susahnya paling di situ, Pak. Tetap mengikuti alur, Pak. Iya, memang kalau iya, jadi mengikuti apa yang menjadi kemampuan Anda, ya kan? Dan mungkin ya supaya agar bisa diterima lah. Memang hawa nafsu sukanya ya begitu, ya kan, dari bawah dulu, ya kan, dari umek ke hawa nafsu dulu, ya kan. Jadi ceritanya hawa nafsu itu sendiri dulu, ya kan. Sedikit cerita, Pak. Kemarin alhamdulillah sedikit tugas kultum setelah tarawih, pokoknya saya nggak menyiapkan materi apa, pokoknya udah saya merasa nggak bisa. Alhamdulillah bisa menyampaikan itu luar biasa. Saya nggak merasa belajar, udah ngomong luar biasa pokoknya lah, Pak. Nah, enak kan? Enak, Pak, benar. Kalau kita bersandar kepada hawa nafsu, banyak aturan, banyak hukum-hukum. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, bebas, ngelundung wae. Ya enggak? Ya. Insyaallah. Mohon doanya ini, Pak, karena ya bukakan pinginnya ya selalu watawasau bil haq pada sesama. Mohon doanya mudah-mudahan diluruskan lah, dibekali oleh Allah. Amin. Jadi amin ya Rob. Amin. Ulang-ulanglah di YouTube Uripe Allah, disimak-simak, diulang-ulang agar bertambah ketajamannya. Atur suwun niki, Pak. Di pelajaran Awaluddin Ma'rifatullah yang dari atas ini sebenarnya lebih gampang diterima oleh semua manusia. Bahkan beda agama bisa menerima, ya enggak? Tapi kalau dari bawah, waduh, banyak pertentangan, enggak sama. Bahkan sesama Islamnya beda pemahaman, beda kajian, ya kan? Apalagi kepada orang-orang yang beda agama. Nah, tapi kalau kita kaji itu, seperti dari atas ini bisa diterima semua orang. Padahal paling gampang ini, ya kan, diterimanya.
Tidak lama-lama perjalanannya. Ayo lanjut Kang Mas. Muhammad Azwin, bebas kepada Allah bukan berarti hukumnya Allah itu lepas daripada hambanya. Ya, selamanya Allah takkan pernah melepas hambanya. Kalau hambanya dilepas, ya tidak bisa apa-apa, hambanya mati, ya kan? Ya tidak? Iya, Pak. Enak belajar tauhid itu. Maknanya kalau kita bahas dari bawah, ya begitulah sulitnya. Lika-likunya, puluhan tahun tidak akan ketemu. Kenapa? Karena hawa nafsunya lebih dominan untuk mempelajari ini. Coba kita kembalikan hawa nafsu itu datangnya dari mana? Asalnya kita dari mana? Dari Allah, kembali kepada Allah. Beres, sudah gampang. Ya kan? Iya. Gampang. Jadi tidak ada perdebatan. Ya memang kebenaran itu datangnya dari Allah. Ya tidak ada yang bisa nolak, siapapun orangnya, apapun agamanya, ya kan? Kalau kita sudah tunjukkan asal usulnya, kejadiannya, baru dia percaya. Itulah kitab Al-Qadim itu yang tidak pernah bisa disangkal oleh manusia. Tapi kalau Al-Quran Karim, kitab Al-Quran itu bisa disangkal oleh manusia yang satu dengan yang lainnya. Jangankan beda agama, sama agama saja beda pengertiannya, beda pemaknaannya, beda menafsirkannya, iya kan Mas? Tapi Al-Quran Qadim tidak bisa dibantah, siapapun manusianya, agama apapun pasti mengiyakan. Ya enggak? Itulah agama rahmat itu. Rahmatan lil alamin. Monggo dilanjut. Ada pertanyaan apa lagi? Ini Pak, tentang ini Pak. Yang rahmatan lil alamin tadi. Kan dalam ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, begitu ya Pak? Iya. Itu yang rahmatan lil alaminnya apa, berkah dari Nabi Muhammad atau agama yang dibawanya? Agama yang dibawanya. Karena Nabi Muhammad mengikuti perintahnya Allah, berarti yang dibawakan hanya aturan Allah, syariatnya Allah, bukan syariatnya Nabi Muhammad, ya enggak? Jadi maknanya ojo memperingati, ojo bangga-banggakan Muhammad yang sudah wafat. Muhammad yang ada di dalam dirimu itu bangkitkan kerasulannya untuk menjadi rasuli hawa nafsu wae, ya kan? Kita selama ini kan jadi utusan, jadi rasuli, jadi pesuruh hawa nafsu saja, ya enggak? Nah itu bedanya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah kembali kepada Tuhannya. Maknanya Muhammad bukan kamu yang melebar, waktu hidup saja Nabi Muhammad sudah mati. Tapi aku yang melebar, berarti yang hidup Allahnya apa Muhammadnya, ya kan? Ya. Iman seperti itulah yang harus kita ikuti. Agar apa? Agar jadi umatnya Nabi Muhammad. Imannya saja, imannya Nabi Muhammad tidak diikuti. Buru-buru melakukan syariatnya yang seperti diajarkan Nabi Muhammad. Lah imannya tidak bodoh, yo sia-sia, iya tidak maka Mas. Lah imannya sama, meskipun kelihatannya syariatnya beda. Nabi Muhammad dulu makannya dengan tangan 3 jari. Kita pakai sendok dengan pakai pisau, makan bistik. Tapi kalau imannya beda, ya beda syariat. Tapi kalau imannya sama, meskipun beda syariatnya, apa enggak sama itu hakikatnya, syariatnya?
Kalau yang ada Allah. Yang bisa makan bistik pun juga siapa. Yang bisa makan 3 jari pun juga siapa. Kalau tidak ada uripi Allah, mana bisa, ya kan? Itulah sama syariatnya bila imannya sama. Tapi bila imannya tidak sama, meskipun syariatnya sama, ya tidak sama di sisi Allah. Kenapa? Tuhannya tidak sama, ya kan? Bisa dipahami? Gampang kan? Ya. Gampang. Terus begini, Pak. Ya ini pokoknya saya pengen ketika saya ada grundelan ataupun sesuatu di hati, ya tujuan saya menyampaikan ke Abah, ya mudah-mudahan ada pencerahannya, Pak. Mudah-mudahan Abah selalu husnuzon lah sama saya, Pak. Ini saya mau menyampaikan gini, Pak. Apa namanya? Ketika apa namanya? Halo? Doa. Suara saya? Oh iya. Diajarkan berdoa itu ada konek kuin dungo iku solawat dhisik. Gitulah, Pak, ya. Itu bagaimana benar sekali, benar. Penjabarannya kue kate ndonga apa selawat dhisik diterima, ya kan? Leres ngoten niku, Pak. Nah, maknane selawat ya selawat sing bener pemahamane. Duduk maca sallallahu ala Muhammad, bukan itu selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hidup yang ada pada malaikat pun juga hidup yang ada pada nabi. Wahai orang-orang yang mukmin, sepertilah mereka, maknanya ojo ngaku-ngaku uripmu, maka kau akan bahagia. Iku sholawat iku maksudnya. Iya enggak? Imannya sama maknanya, itulah sholawat. Percuma kita membaca sholawat ribuan kali, jutaan kali, iman bedo. Sholawat yang sopo sampean, ya kan? Sholawat yang makhluk. Kenapa? Karena kemakhlukan diri kita masih ada. Kita tidak bisa menembus uripe sapa di Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang harus ditembus. Ojo mandek di makhluke. Terobosan uripe iya. Lek kono uripe Allah ya ndak ono Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ono Nabi Muhammad yo karena uripe Allah. Berarti siapa Anda tuju Muhammad apa urip hidup Nabi? Dan jadi sholawat itu sebagai wasilah wasilah itu ya langsung kepada Allah, orang bisa lewat makhluk. Makanya langsung kepada Allah itu apa? Orang-orang yang sudah mengakui di dalam hatinya bahwa yang berkuasa atas diriku ya hanya Allah. Bodoh Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Tapi selama ini kan kita tawasul atau berwasilah kan kepada wujudnya Nabi Muhammad, ya kan? Iya kan? Ya. Bertawasul juga ada yang bodi ini Nabi Muhammad duduk yang urip. Iya kan? Kalau Anda jujur ke sholawatin yang urip yang ada pada urip Nabi Muhammad, pasti sampai akan mengagung-agungkan makhluk lagi. Maknanya Anda sudah ketemu dengan hidup yang menghidupi Nabi Muhammad, apakah beda yang menghidupi Anda? Beda pertama. Sama kan? Nah, maknanya ketika di manusia pasti yang didewa jenisnya podo makhluk. Tapi kalau manusianya sudah ketemu siapa yang menghidupi makhluknya, maka berarti hakimnya itu, Mas.
Paham boten? Ilmu logika, itu ilmu angen-angen dan bayangan. Mosok kalah ilmu logika ambil ilmu halusinasi, ya. Gampang. Nabi Muhammad pun, Nabi Isa pun dulu berpesan kepada sahabat-sahabatnya, jangan muliakan aku, muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya apa? Muliakanlah hidup yang menghidupi aku ini dan hidup yang menghidupi kamu. Kenapa? Karena itu Esa, ya itulah Tuhan. Ya kan? Kalau kita hanya bersilah kepada makhluk, ya pasti itu isinya, ya kan? Jadi ketika Semuanya bersolawat dunia itu untuk kepuasan. Ketika bersolawat itu ke Nur Muhammadnya apa ke Muhammad? Posisi kepada syariatnya Muhammad dan kepada syariatnya Nur Muhammad juga kesoron, Kang Mas, sampai kapan pun tidak ketemu. Maknanya harus kepada diri Anda sendiri. Anda ini dijadikan dari apa? Nur Anda ini nurnya siapa? Nurullah kan? Ya enggak? Ya. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Sama. Jadi Nabi Muhammad itu manusia pilihan, memberi contoh yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti apanya? Imannya. Kita jangan mencontoh bodinya saja, contoh juga imannya, hidup yang menghidupi bodinya Nabi Muhammad, ya kan? Agar kita ketemu dengan siapa hakikatnya Muhammad itu. Ahmad bila mim, Ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين